dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gedung gereja dan juga warga jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Sebelum ibadah dimulai akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat Minggu tanggal 1 Maret 2026 sebagai berikut. Sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026 pukul 12 di gereja. Jika ada warga yang memiliki kepentingan dapat menghubungi kantor gereja melalui email ke kantor yeremia@gmail.com. Mohon kehadiran Bapak Ibu seluruh majelis dan mohon dukungan segenap warga jemaat. Pengakhiran masa kerja tenaga administrasi. Majelis telah mengakhiri masa kerja tenaga administrasi atas diri Ibu Feti Sumarsi karena telah memasuki masa pensiun. Masa pelayanan beliau sebagai tenaga tata usaha berakhir pada tanggal 28 Februari 2026. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan dedikasi yang telah diberikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati langkah dan pelayanannya ke depan. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di sorga Bapak Herman Yosep Supriyadi dalam usia 74 tahun, warga wilayah Depok Utara. Beliau suami dari Ibu terkasih Ibu Erina Trisnawati pada hari Minggu 15 Februari 2026 dan telah dimakamkan pada hari Senin 16 Februari 2026 di TPU Kampung Kandang, Jakarta. Kiranya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran, telah dikaruniai keluarga Bapak Prapanca Henggar Santoso dan Ibu Erni Ruswita, warga wilayah Depok 1, seorang anak laki-laki, anak yang ketiga yang lahir di Depok pada Jumat 12 Januari 2026 dan diberi nama Gamaliel Maleaki Abradel. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat dan turut bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Adi Yuswo. Ibadah bulanan Adi Yuswo akan diadakan pada hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 9 pagi di GKJ Yeremia dipimpin oleh Penatua Indrias Nathanael. Mohon kehadiran warga Adi Yuswo dan warga jemaat yang telah berusia 55 tahun ke atas. Warta jemaat ini sebagai undangan resmi. Kerja Bakti MPDK 1. Panitia MPDK 1 mengajak seluruh warga jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kerja Bakti Gereja pada Sabtu 7 Maret 2026 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Wilayah Depok 1. Kegiatan pendalaman Alkitab wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 10 di rumah keluarga Bapak Pujo Semedi, dipimpin oleh Penatua Pajar Lazarus, Liturgos Ibu Retno Hastuti. Dimohon kehadiran warga wilayah Depok 1 dan warta jemaat ini sebagai undangan. Dan kegiatan pendalaman Alkitab perempuan wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 12 di Resto Kampung Koneng Sentul dipimpin oleh Mbak Maria Kridiani. Dimohon kehadiran para perempuan wilayah Depok 1 dan warta jemaat ini sebagai undangan. Warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 28 Februari sebesar 20.612.249 dan jumlah pengeluaran 35.212.605 rupiah. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya.
Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang tidak pasti, mari kita mengarahkan hati kita untuk beribadah dan menanti pesan dari Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan hari depan penuh pengharapan serta damai sejahtera. Kita tidak dapat berjalan maju sendiri. Siapakah yang dapat secara pasti berjalan bersama kita? Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Tersalib dan Sengsara. Tersalib dan sengsara Kau Yesus Tuhanku, terkulai menderita akibat salahku, dengan hati yang pilu sedih tak terperi, kulihat siksaanmu yang dahsyat dan keji. Alam berduka cita dan langit menggelap, saksikan Putra Allah membuat firman genap, ditangguh segala siksa yang sakit dan pedih, demi tebusan dosa manusia di bumi. Marilah kita mulai ibadah ini dengan meyakini bahwa Tuhan yang ada bersama kita, Dia yang selalu berjalan bersama kita dengan kasih karunia dan damai sejahteranya selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai engkau juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ibu Bapak Saudara, sadarkah kita tidak semua orang yang menyebut diri Kristen selalu berjalan bersama dengan Tuhan? Apalagi saat ketidakpastian hidup terjadi, apakah kita tetap setia hidup bersamanya? Apakah kita tetap memilih kehendaknya? Apakah kita setia melayani Tuhan? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap kesalahan kami yang kami simpan di hati kami. Ampuni kami yang tidak menyertakan Tuhan dalam hidup keseharian kami. Ampuni kami ya Tuhan, untuk harta yang kami tidak gunakan sesuai yang Kau hendaki. Ampuni kami untuk talenta yang tidak kami persembahkan kepadamu, untuk menjadi berkat bagimu. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami juga untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Ampuni kami juga ya Tuhan, untuk kata, karya, dan keputusan yang kami buat tanpa-Mu. Ampuni kami, berkati kami, ampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan berkati mereka. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara-saudara, hiduplah terus dalam pengampunannya, kasihnya dan damainya. Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah keselamatan dari Tuhan dengan bernyanyi dan saling memberikan salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan
temani kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Efrata wilayah Depok Timur, Fit Mas Yohan. Kami persilahkan. Vokal grup dari Efrata di wilayah Depok Timur, kami persilakan untuk mengisi pujian. Monggo. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu.
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan dan juga untuk merenungkannya. Mari sama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, hati kami rindu agar firman-Mu yang seperti air itu boleh mencurahi hati kami, menyegarkan iman kami, sehingga kami boleh terus dimampukan berjalan di dalam dunia yang tidak pasti, sehingga kami boleh terus melangkah dalam kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini berfirman-Lah di dalam hati kami, supaya kami boleh menerima benih firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam keseharian kami. Tolonglah kami, ya Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama akan kita baca dari kitab Kejadian 12, ayat yang pertama sampai dengan ke-4a. Kejadian 12, ayat yang pertama sampai dengan ke-4a. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 121. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Bacaan kedua dari Roma 4 ayat pertama sampai dengan 5 dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Roma 4 ayat pertama sampai dengan 5 dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 akan menjadi bacaan Injil di pagi hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang telah kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu nanti setelah khotbah bertanya-tanya siapa yang berdiri di depan, mohon izinkan saya akan memperkenalkan diri Bapak Ibu Saudara. Mungkin tadi sudah dibacakan dalam warta
Nama saya Faisa Sudarlin, Bapak Ibu bisa panggil saya Faisa. Atau demi efisiensi Bapak Ibu bisa panggil saya dengan satu nada, yaitu Fa. 2 nada bolehlah, Fa gitu ya. Kalau fales nggak apa-apa Bapak Ibu, saya tetap noleh kalau dipanggil Fa atau Fa. Nah saya sekarang sedang menjalani proses pembimbingan kependetaan di GKJ Pamulang. Karena itu saya bersyukur kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, Bapak Ibu majelis yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk bertumbuh dan belajar melalui mimbar di tempat ini. Nah saya aslinya Kalimantan Tengah Bapak Ibu Saudara, di Kabupaten Lamandau, sekitar 100 km dari Pangkalan Bun. Adakah Bapak Ibu yang dari sana? Saya sendirian ya tampaknya. Meskipun saya dari Kalimantan Bapak Ibu, tapi saya sudah lama tinggal di Pulau Jawa. Saya kuliah di Semarang 2013, mengambil jurusan musik gereja. Kemudian menjadi tenaga pelayan gerejawi di GKJ Pamulang dari 2018. Kemudian menerima panggilan untuk menjadi gembala jemaat pada tahun sekitar 2024-2025. Saya juga diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di kampus STFT Jakarta. Dan disinilah saya sekarang Bapak Ibu Saudara sedang menjalani proses. Nah karena saya sudah lama di Jawa, jadi saya bukan lagi orang Dayak Bapak Ibu, tapi saya orang Ndaya Bapak Ibu. Jadi agak medok-medok ya. Ya saya sudah siapkan slide, apakah bisa ditampilkan? Ya tema Minggu Prapaskah yang kedua ini Bapak Ibu Saudara berdasarkan 4 bacaan kita yang baru saja kita baca. Bertemakan berjalan bersama Tuhan dengan pasti. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti memahami gagasan ini kan Bapak Ibu ya. Berjalan dengan Tuhan. Nggak asing bagi kita. Kita bisa menjumpai kalimat ini lewat khotbah-khotbah, lewat pendalaman Alkitab, bahkan lewat nyanyian-nyanyian Bapak Ibu Saudara. Ada juga lagu-lagu yang mengungkapkan kebersamaan dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Khususnya dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu di Mazmur 121, boleh slide selanjutnya. Di sana pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teks ini, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa pemazmur sedang berada di dalam situasi yang sulit, terjepit. Kemudian dia menatap ke sekelilingnya, gak ada orang, gak ada tentara, gak ada pahlawan, gak ada satupun yang dapat dilihatnya yang dapat menolong dia ketika dia di dalam keterpurukan itu. Dia memandang sekeliling, tidak ada apapun, hanya ada gunung-gunung yang tinggi, hanya ada pepohonan dan lain sebagainya. Kemudian pemazmur menjadi sadar Bapak Ibu Saudara ketika dia memandang gunung-gunung yang tinggi itu. Bukankah Allah pencipta gunung-gunung itu? Bukankah Allah lebih besar, lebih tinggi daripada gunung-gunung yang menghimpit dirinya itu? Kenapa dia harus takut? Karena itu di ayat selanjutnya pemazmur kemudian mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan pada manusia, bukan para pahlawan, bukan para bebatuan atau gunung-gunung yang tinggi, tetapi pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Slide selanjutnya. Nah melalui pemazmur ini kita sadar Bapak Ibu Saudara kalau di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita berada di rumah bersama dengan keluarga ada Tuhan di dalamnya. Ketika kita bekerja bersama dengan rekan-rekan kerja kita di kantor dan lain sebagainya, kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di tempat yang ramai, di tempat yang tersembunyi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan bersama kehidupan kita. Bahkan melalui berbagai masa dalam kehidupan kita, suka, duka, pahit, manis, berhasil ataupun gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Khususnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga hadir bagi jemaat GKJ Yeremia. Ada amin Bapak Ibu? Aminnya lemes ya. Amin Bapak Ibu? Amin. Sejauh mata memandang Bapak Ibu Saudara, saya melihat sedang renovasi ya Bapak Ibu ya. Dan saya dapat info bahwa ini tahun yang ketiga GKJ Yeremia merenovasi Bapak Ibu. Dan pasti ada tantangannya kan Bapak Ibu ya. Enggak lancar-lancar aja kan ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan GKJ Yeremia dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Rencananya sampai tahun berapa Bapak Ibu? Tahun ini selesai ya. Amin. Sampai tahun ketiga ini pembangunan bisa selesai. Sekali lagi ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita tahu Tuhan beserta kita. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang bagaimana Tuhan menyertai atau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah memahami dan mengalaminya. Tetapi bagi saya yang penting Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tetapi pertama-tama kita harus menyelidiki apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Next. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang berjalan bersama dengan kita? Dan pertanyaan ini penting Bapak Ibu Saudara, karena jawaban yang akan kita berikan ini menentukan spirit dari keagamaan dan spiritualitas kita. Nah, saya mau kasih contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya punya seorang sahabat, teman dekat. Saya tahu dia punya iman yang teguh, dia orang Kristen yang baik. Tetapi menurut saya imannya agak gimana gitu ya. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu akan memberi keberlimpahan dalam hidupnya sebagai tanda keselamatan. Jadi teman saya itu punya iman, meyakini bahwa Tuhan itu akan memberi kekayaan, keberlimpahan, kesuksesan sebagai tanda dari kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia kasih persembahan, ketika dia kasih perpuluhan, ketika dia menyediakan waktunya untuk melayani Tuhan, maka dalam pikirannya ini akan berbalik berkali lipat. Nah, jadi semacam transaksi kawan saya ini dengan Tuhan, semacam iman, semacam relasi kita berinvestasi gitu ya. Kita kasih sesuatu, lalu kita mengharapkan sesuatu itu berbalik. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana pandangan kita tentang Tuhan itu menentukan spirit perjalanan kehidupan kita. Menentukan spirit keagamaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan, kita mesti selidiki dulu nih, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Slide selanjutnya. Dan pada pagi hari ini bacaan kita memberi panggung pada dua tokoh iman ini Bapak Ibu Saudara, Abraham dan Nikodemus. Dua orang ini punya pandangan yang berbeda tentang Tuhan. Bukan cuma berbeda tapi bertentangan, kontras. Sehingga memunculkan perilaku keagamaan yang berbeda. Kita mau lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara, dimulai dari Nikodemus. Bolehkah slide selanjutnya? Ya, ini ya. Nah, Nikodemus ini adalah tokoh yang penting di tengah masyarakat Yahudi Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang Farisi, dia adalah pemimpin agama, dia adalah anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu semacam badan legislasi lah, legislatif, hakim atau kelompok majelis yang memimpin masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi merekalah yang memutuskan segala perkara, bahkan yang mengadili Yesus adalah kelompok Sanhedrin ini. Jadi dulu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu dulunya dipimpin cuma satu hakim atau nabi atau para raja. Jadi raja ini, nabi ini atau hakim ini, misalnya Musa pernah dia menghakimi suatu bangsa,
Dia pernah mendengarkan curhatan dari bangsanya, lalu dia kemudian memutuskan ini salah, ini benar. Kamu harus dihukum, bayar denda dan lain sebagainya. Tapi kemudian di zaman Yesus pola kepemimpinannya bergeser. Tidak individual lagi Bapak Ibu Saudara, tapi secara bersama-sama. Nah kira-kira mirip dengan sistemnya GKJ Bapak Ibu Saudara ya. Sistem kita kan kolektif kolegial, majelis yang menentukan. Kira-kira Sanhedrin itu seperti itu. Kalau majelis cuma satu gereja, tapi Sanhedrin itu satu kota lah istilahnya, satu wilayah yang begitu besar. Dan Nikodemus adalah salah satu anggotanya. Nah pada saat itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi punya spirit keagamaan yang legalistik. Nah apa itu legalistik? Legalistik itu adalah perilaku keagamaan yang berorientasi pada hukum, pada peraturan. Artinya Bapak Ibu Saudara, supaya manusia berkenan kepada Tuhan, supaya manusia diterima dan dibenarkan oleh Allah, maka manusia harus menjadi sempurna, harus menjaga kemurnian imannya, harus menerapkan hukum itu sesempurna mungkin. Gak boleh ada pelanggaran, gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Bahkan anggota Sanhedrin tadi, orang-orang Yahudi para pemimpin ini kalau melihat kesalahan-kesalahan masyarakat, mereka gak segan-segan menghakimi, menghukum, bahkan dengan hukuman-hukuman yang keras Bapak Ibu Saudara. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus menolong perempuan yang kedapatan berzina. Mau diapain perempuan itu? Mau dilempar batu Bapak Ibu Saudara. Mau dihukum mati. Karena orang ini melanggar peraturan. Karena sedikit pun peraturan yang dilanggar itu membuat Tuhan tidak berkenan, tidak menerima mereka. Itu pandangan orang-orang Yahudi. Intinya semua yang mau datang kepada Tuhan, semua yang mau diterima oleh Tuhan harus dan wajib mematuhi Taurat secara sempurna. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kira hukum Taurat itu jumlahnya cuma ada 10 yang Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran. Karena semangat untuk menjaga kemurnian begitu tinggi dalam diri orang-orang Yahudi, akhirnya 10 Taurat itu diurai dalam poin-poin dan pasal-pasal yang jauh lebih kompleks. 10 hukum itu menjadi 523 pasal. Belum lagi bicara kitab-kitab yang lain, kitab-kitab dari tradisi lisan Bapak Ibu Saudara, itu sekitar 700-an halaman Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus dibaca, harus dipahami. Dan bagi para pemimpin agama yang mau jadi pemimpin agama Bapak Ibu Saudara, harus baca kitab-kitab itu, harus memahami kitab-kitab itu, harus menghafalkan sampai ke titik komanya. Saya bersyukur untungnya pemanggilan pendeta nggak begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau enggak berapa tahun menghafal 700 halaman sampai ke titik komanya, sampai ke pasal-pasalnya gitu ya. Dan Nikodemus sejak kecil dia sudah terbiasa dalam lingkungan semacam itu. Bapak Ibu kalau mau tahu rasanya menjadi orang Farisi, Bapak Ibu bisa buka kitab Imamat. Bapak Ibu baca lalu hafalin gitu. Jangankan menghafal, kita baca kitab Imamat aja ngantuk Bapak Ibu. Karena isinya tuh cuma hukum, pasal, peraturan dan lain sebagainya. Kalau mau menjadi orang Farisi Bapak Ibu silahkan membaca dan menghafalnya sampai ke titik komanya. Selanjutnya, dalam spirit beragama seperti itulah Bapak Ibu Saudara, Nikodemus datang kepada Yesus dan bercakap-cakap kepada Yesus. Karena itu Nikodemus kaget, tercengang, tertegun ketika Yesus mengatakan seorang yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dalam ayat 5 ditegaskan kembali, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh, tunggu dulu. Ini Nikodemus Bapak Ibu Saudara. Bukankah untuk masuk
kerajaan Allah orang harus sempurna, orang harus tak bercela, orang harus melakukan kewajibannya dengan sepenuh hati untuk mendapatkan penerimaan Allah itu, supaya dia bisa melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya. Bukankah Nikodemus juga seperti itu? Sejak muda dia sudah mendisiplinkan dirinya, belajar, menjadi pengajar terkemuka Bapak Ibu Saudara. Dari dia KPR sampai adiuswo, Nikodemus ini taat, setia, hidupnya sempurna, tanpa celah. Tapi kenapa Yesus nggak bilang itu? Kenapa Yesus bilang syaratnya bukan kesempurnaan hidup agamawi, tapi justru kelahiran kembali atau dilahirkan dari air dan roh. Dari sini kita melihat ada gagasan yang bertentangan kan Bapak Ibu Saudara. Nikodemus taunya, yang dia pahami adalah saya harus sempurna, saya harus sesuai dengan yang tertulis hidup saya ini supaya saya bisa diterima. Tetapi Yesus bilang gak bisa, kecuali kamu atau kita atau manusia dilahirkan dari air dan dari roh. Sampai di sini kita melihat spirit dari iman Nikodemus Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana dengan Abraham? Next. Kalau pandangan Nikodemus itu tadi ya, meyakini dia harus sempurna dulu baru diterima, tetapi Abraham berbeda. Abraham justru memahami kalau untuk diterima, berkenan di hadapan Allah, itu sepenuhnya bergantung pada kasih Allah saja, pada anugerah Allah saja, bukan karena usaha dan perbuatan. Karena ini diperlihatkan juga dalam pemanggilan Abraham. Dalam bacaan pertama tadi kita melihat Abraham dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kenapa Abraham? Apakah karena Abraham orang yang taat? Apakah Abraham adalah orang yang sempurna dalam melakukan kitab Taurat? Saat itu belum ada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Lantas apa kriterianya sehingga Tuhan memilih Abraham? Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, jawabannya nggak ada. Jawabannya semua bergantung pada kehendak dan prakarsa ilahi. Semua ditentukan oleh kehendak Tuhan, gak ada kriteria apapun. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, sejak awal Abraham sungguh sangat memahami kalau untuk diterima di hadapan Allah dia gak perlu berbuat baik. Karena kebenaran itu, karena dia diperkenan oleh Allah itu murni karena anugerah Tuhan saja. Sejak awal Abraham punya spirit ini, dia mengerti Allah penuh belas kasihan dan pengampunannya, sehingga itulah yang membuat dia dibenarkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya. Rasul Paulus bilang dalam bacaan yang kedua tadi, bagaimana Abraham itu percaya dulu, beriman dulu, diterima dulu, baru dia melangkah. Dalam ayat ketiga Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan bukan karena dia taat, bukan karena dia melangkah, namun pertama-tama karena kasih karunia Tuhan yang diterima oleh imannya. Dan dia sungguh-sungguh percaya. Abraham memperlihatkan satu sikap iman, yaitu keberserahan total kepada Tuhan. Dia tidak beriman karena data-data faktual, karena situasi, karena keadaan yang mendukung, tetapi Abraham menerima anugerah daripada Tuhan itu ya karena imannya kepada Tuhan. Dalam spirit seperti inilah Abraham melangkah dan berjalan dengan Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, menarik sekali kalau kita sandingkan bacaan dalam kitab Kejadian ini dengan bacaan di bawahnya, dengan perikop di bawahnya. Apa yang kita temukan di sana Bapak Ibu Saudara? Setelah perikop Abram dipanggil,
Lalu di bawahnya apa yang kita temukan di sana Bapak Ibu? Masa kelaparan. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Di masa kelaparan itu justru Abraham bertindak tidak berdasarkan panduan ilahi. Dia kemudian pergi ke Mesir sebagai pendatang, kemudian dia berbohong kepada orang-orang di situ kalau Sarah istrinya itu adalah adiknya, bukan istrinya, supaya dia nggak dibunuh, gitu ya. Kita melihat di sini Abraham begitu ceroboh, begitu gegabah, Bapak Ibu, dalam melangkah sehingga menjadikan posisinya sungguh sangat berbahaya dan juga Sarah sungguh sangat berbahaya pada saat itu. Di sini kita melihat Abraham tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan. Abraham yakin bahwa dia diterima karena anugerah Allah, karena kasih karunia Tuhan, tapi dia menjalani hidupnya tidak dalam pimpinan Tuhan seolah-olah. Nah sampai di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat kontraskan ya Bapak Ibu antara Nikodemus dan Abraham. Slide berikutnya. Nikodemus yakin kalau Allah itu menuntut manusia supaya sempurna, supaya dibenarkan. Tetapi Abraham yakin kalau dia sudah dibenarkan, tapi dia mengabaikan kehidupannya. Dan dua hal yang bertentangan ini masih mewarnai perdebatan gereja di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita itu diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah atau karena usaha kita. Apakah kita diselamatkan seperti gayanya Nikodemus atau seperti Abraham? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mau milih yang mana? Nikodemus atau Abraham? Abraham pasti ya, lebih gampang hidupnya karena tinggal menerima begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kalau kita cermati lebih lanjut, apakah Nikodemus dan orang Farisi itu salah? Enggak Bapak Ibu. Nikodemus itu enggak salah. Bapak Ibu kalau mau baca di dalam kitab Matius, Injil Matius, Yesus pernah bilang loh kepada para murid, hendaklah kamu sempurna karena Bapakku yang di surga sempurna. Jadi Nikodemus ini enggak salah, dia menjalani hidupnya demikian rupa dengan ketat, dengan aturan, dengan begitu mencari kesempurnaan tanpa celah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu, Tuhan ngerti bahwa itu tidak cukup. Kesempurnaan laku hidup manusia itu tidak cukup. Sekeras apapun manusia berusaha memurnikan dirinya, menguduskan dirinya, menyempurnakan dirinya melalui hukum dan aturan agama, manusia nggak bisa diselamatkan dengan cara itu. Karena Tuhan Yesus bilang, kita lihat di Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging tetaplah daging. Kita ini mau sempurna seperti apapun, kita ini mau baik seperti apapun, tapi kita masih daging Bapak Ibu Saudara. Daging yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah terkutuk dalam cengkeraman maut. Sekeras apapun kita berusaha, kita gak bisa menyelamatkan diri kita. Karena itu Yesus berkata kepada Nikodemus Bapak Ibu Saudara. Slide selanjutnya. Next. Di Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ya. Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalamnya, orang harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yohanes nggak pakai kata dipulihkan atau diperbaiki? Kenapa mesti pakai kata lahir, kelahiran?
Kata lahir itu Bapak Ibu Saudara tidak pernah atas persetujuan orang yang dilahirkan. Pernah Bapak Ibu mendengar request dari orang yang mau lahir, oh saya mau lahirnya di keluarga ini dong, saya mau lahirnya bulan ini dong, saya mau lahirnya tanggal sekian. Pernah Bapak Ibu? Jadi yang dilahirkan itu tidak sadar, bukan karena pertimbangannya, bukan karena usahanya, betul-betul gelap di dalam rahim yang begitu petang itu, lalu tiba-tiba dia keluar. Itulah lahir Bapak Ibu Saudara, oleh dorongan Roh Kudus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesadaran kita. Semua itu murni karena kasih Tuhan dan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita ada di gereja ini, ya itu bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Kita menjadi orang Kristen, entahkah di pertengahan hidup kita, ataukah kita sudah lahir sebagai orang Kristen, bukan sebuah kebetulan, karena karya Roh Kudus yang Tuhan Yesus gambarkan seperti angin. Pekerjaan Roh Kudus itu enggak terlihat, tapi ada dampaknya. Angin itu kan menggerakkan, Bapak Ibu Saudara. Angin itu menggerakkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada Nikodemus, kita dilahirkan kembali itu mungkin karena seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, lalu orang-orang Israel selamat. Bapak Ibu pernah baca teksnya? Musa meninggikan ular. Jadi di padang gurun mereka berdosa, lalu mereka dikena tulah begitu ya. Lalu kemudian Tuhan bilang, kamu dirikan tiang ular Bapak Ibu Saudara. Lalu semua orang yang melihat ular itu penyakitnya dan kutuknya sembuh, dia bisa selamat. Nah, Yohanes pakai ini untuk menggambarkan Yesus. Tetapi yang dinaikkan itu bukan lagi ular, tetapi salib. Karena dari salib itulah siapapun yang memandang dan percaya kepada salib Kristus itu, dia yang akan diselamatkan. Jadi anak manusia harus ditinggikan di atas salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Dengan kata lain, manusia diselamatkan hanya karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga itulah yang membuat kita dilahirkan kembali dan hidup baru bersama dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hari ini, kok tampaknya ada begitu banyak orang yang memandang remeh anugerah Allah itu dan mengabaikan praktik hidup saleh. Oh, udah diselamatkan, buat apa menjadi seperti Nikodemus? Atau yang lebih halus Bapak Ibu Saudara, kan saya sudah diselamatkan, ya nggak usah sempurna amat lah. Kan manusia tempatnya salah dan dosa. Bukan nabi boy gitu ya, ada meme-nya gitu ya. Manusia tempat salah dan dosa, ya wajar lah, gak usah sempurna amat. Kita sudah diselamatkan. Karena itu gimana Bapak Ibu Saudara kita menjawab persimpangan jalan ini? Kita yakin kita diselamatkan karena anugerah, tapi banyak orang yang menganggap enteng anugerah itu dengan perilakunya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Slide berikutnya ya ini ya. Nah, saya sungguh terinspirasi oleh seorang teolog ini Bapak Ibu Saudara, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog Jerman yang pada 1945 dieksekusi oleh Nazi. Dalam bukunya The Cost Discipleship, Bonhoeffer mengkritik gereja dan orang Kristen yang membuat anugerah Allah itu seperti barang murahan, cheap grace. Dia menulis Bapak Ibu Saudara, saya sudah terjemahkan. Anugerah yang murah Bapak Ibu, cheap grace itu adalah berita pengampunan tapi tanpa pertobatan. Baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa, pengampunan tanpa pengakuan pribadi. Anugerah Allah menjadi barang yang murah karena anugerah itu tanpa salib.
Anugerah tanpa Yesus Kristus yang telah hidup dan berinkarnasi. Dalam tulisan ini banyak orang Kristen menurut Bonhoeffer menjadikan anugerah Allah yang begitu besar, yang begitu berharga itu seperti barang murahan dengan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen menerima anugerah tapi hidupnya nggak betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan, yang masih bermain-main dalam dosa, masih menipu sana, menipu sini, melakukan berbagai perbuatan tercela, belum menyadari bahwa dia harus taat di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen dan barangkali Bapak Ibu Saudara termasuk Anda dan saya, seringkali kita menjadikan anugerah Allah itu seperti barang yang tak berharga, menghina anugerah Tuhan melalui laku kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang benar keselamatan yang kita terima hanya berdasarkan kasih dan anugerah, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita perlu menyambut anugerah itu kan Bapak Ibu Saudara dengan penuh penghargaan. Karena gak gampang Yesus menyusuri jalan salib itu untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Inilah artinya dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita menerima anugerah keselamatan itu dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalau GKJ memahaminya, Bapak Ibu Saudara, menerima dengan syukur, dengan ungkapan syukur. Dan itu kita hargai sedemikian rupa. Kita rayakan anugerah Tuhan yang melepaskan maut dalam diri kehidupan kita. Slide selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang kedua ini memberi pesan kepada kita untuk merefresh kembali, mengingat kembali dan merayakan anugerah Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Setiap hari anugerah itu harus kita ingat rayakan, harus kita beri tempat yang berharga, sembari kita juga bersungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan, apa yang benar di hadapan Allah. Bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi sekali lagi untuk menghargai keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara, kita bertemu dengan pasangan kita yang barangkali agak menyebalkan, maka ingatlah salib Kristus, anugerah Allah. Saya punya teman, ini teman yang lain Bapak Ibu Saudara. Suatu kali dia datang kepada saya curhat. Dia orang yang temperamen. Jadi setiap kali dia bertengkar dengan istrinya, dia selalu mengeluarkan banyak kata-kata yang menyakitkan, kebun binatang, lalu juga sekali dua kali main fisik. Dia curhat pada saya Bapak Ibu Saudara, gimana ya caranya ya supaya saya bisa berubah. Saya bingung, saya cuma jawab begini Bapak Ibu Saudara. Pergi ke toko buku Immanuel, Bapak Ibu tahu ya, toko buku Immanuel, beli salib yang ada korpusnya, yang ada tubuhnya, lu pajang, beli yang agak besar, pajang di depan rumah. Bukan di depan, di ruang tamu gitu ya. Setiap kali engkau mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pandanglah salib itu. Nah, kami lama gak ketemu Bapak Ibu Saudara, dan baru-baru ini kami ketemu ngobrol, dan dia kasih foto salib yang dia beli, dan dia bersyukur dan itu mengubahnya. Awalnya begitu berat Bapak Ibu Saudara. Ketika dia bertengkar dengan istrinya dalam perdebatan yang begitu hebat, dia begitu geram mau mengayunkan tangannya, tetapi seketika dia melihat salib, bagaimana salib itu begitu berharga dalam hidupnya. Pantaskah dia melakukan itu di depan salib Kristus? Jadi kita pulang Bapak Ibu Saudara membawa dan mengingat kembali salib Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita di kantor, di dalam pekerjaan kita, saat ada godaan-godaan untuk melaporkan hasil yang gak sesuai demi meraup keuntungan diri sendiri,
tataplah salib, ingatlah anugerah Tuhan, jangan sampai tanda tangan kita atau coretan-coretan kita menghina salib dan anugerah Kristus. Saat kita di sekolah, di kampus, kita digoda untuk berbuat curang, nyontek, melakukan plagiasi. Ingatlah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita merasa kecewa dengan saudara seiman, atau mungkin kecewa dengan gereja, sakit hati, lalu kita mau mundur dari pelayanan, ingatlah salib dan anugerah Tuhan. Jangan sampai langkah kaki kita menghina dan merendahkan anugerah Allah. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menerima dan membawa anugerah Allah itu dengan ucapan syukur. Tidak lupa di dalam kehidupan kita membawa serta salib Kristus yang selalu mengingatkan kita untuk bersyukur, untuk berbuat yang baik, untuk melakukan yang berkenan sebagai tanda kita menghargai karya keselamatan yang diberikan kepada kita hanya karena anugerahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dengan menghayati anugerah Allah dan tetap berkomitmen hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi ini. Amin. Saat teduh selesai, kita nyanyikan Ku Tak Dapat Maju Sendiri.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita, GKJ Yeremia, akan menyelenggarakan kegiatan Basar Kasih. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua Basar Kasih, Mas Anton, bisa maju untuk menerima secara simbolis paket Basar Kasih dari kami, dari Majelis dan Jemaat GKJ Yeremia, yang nantinya akan diperjualkan atau disampaikan ke masyarakat yang membutuhkan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Mas Anton sebagai Ketua Basar Kasih. Selamat menjalankan kegiatan Basar Kasih. Nanti Bapak Ibu Jemaat silakan juga mendukung atau membantu pelaksanaan Basar Kasih ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kami akan menyerahkan atau memberikan tali kasih atau penghargaan kepada Ibu Fetty Sumarsi. Berkenaan pada kemarin beliau sudah selesai untuk pelayanannya sebagai tenaga di gereja. Jadi beliau ini sudah melakukan pelayanan kurang lebih 30 tahun ya Mbak. Dari 16. Oleh karena itu kami mohon dengan penuh kasih Mbak Fetty Sumarsi bisa maju ke kami semua. Dan kami atas nama majelis dan Jemaat GKJ Yeremia mengaturkan terima kasih atas segala pelayanan yang sudah diberikan Mbak Tuti kepada kami, khususnya majelis dan jemaat.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Selama pelayanan saya itu banyak kekurangan yang disengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jemaat, majelis, pendeta, dan seluruh rekan-rekan kerja di kantor gereja. Kiranya nanti teman saya yang baru dapat lebih baik seperti saya. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai keinginan jemaat atau majelis. Terima kasih banyak. Semuanya ini karena berkat semua jemaat yang telah mendukung kegiatan pelayanan saya selama ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Ibu Fety Sumarsi sekali lagi atas nama majelis dan jemaat mengaturkan terima kasih. Sebagai informasi Bapak Ibu, nanti setelah selesai pelayanan Mbak Tuti akan melakukan usaha buka warung di sekitar SMA 2. Mungkin nanti kita semua bisa mendukung, mungkin barangkali bisa mampir ke toko nanti Mbak Tuti ya Mbak. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyatukan hati dan pikiran kami, dan menaikkan pokok-pokok harapan dan doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, kami yang hadir saat ini, yang juga sudah mendengarkan firman-Mu, juga sudah beribadah di pagi hari ini. Tuhan tolonglah, sehingga kami boleh terus melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa, biarlah terus kami dimampukan untuk berpelayanan, melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah rohani GKJ Yeremia yang saat ini berada di Sawangan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memakai rumah ini supaya optimal sebagai sarana pelayanan bagi jemaat, juga bagi masyarakat di sekitar. Dan para pengelolanya juga kami terus berdoa, Tuhan beri hikmat dan sukacita. Kami juga berdoa untuk renovasi gedung GKJ Yeremia yang saat ini sedang berlangsung. Kami mau terus berdoa Tuhan, biarlah gereja kami ini di dalam renovasinya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan berkat-berkat-Mu yang bisa kami gunakan untuk merenovasi gereja ini. Kami percaya seperti Tuhan menyertai GKJ Yeremia dalam di tahun awal renovasi gereja ini, demikian pula Tuhan Engkau akan menyertai sampai pada selesainya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di jemaat GKJ Yeremia. Kami berdoa untuk Bapak Anton Daniel Simanjuntak, Saudari Devi Retna Ningtyas. Kami berdoa untuk keluarga Ibnu Sujono, Ibu Anis, dan juga setiap keluarga yang ada di gerejamu ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah mereka, membawa sukacita, damai, dan dengan sukacita, dengan kedamaian yang daripada Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada di gerejamu ini boleh menjadi keluarga Kristen yang memancarkan terang dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berkarya, ada nama Kristus yang terus mereka permuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sedang menempuh pendidikan, mereka atau orang-orang atau sahabat kami yang sedang mencari pekerjaan, meningkatkan usaha mereka. Juga di antara kami ada sahabat-sahabat kami yang merindukan kehadiran jodoh mereka, atau saudara-saudara kami yang sedang mendambakan momongan.
atau yang sedang menantikan kelahiran putra dan putri anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu, pergumulan, harapan, cita-cita mereka, kiranya boleh Tuhan dengarkan, Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan mereka boleh terus bersandar, berjalan hanya bersama dengan Tuhan saja. Kami pun bersyukur Tuhan untuk minggu ini ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Hartati Monika Hasiholan, untuk Anden Nirboyo, Endan Sulistianingrum, Julianus Ririhena, Jesse Lucius Jerolin Sariwating, Broto Wardoyo, Safitri Tias Indratani. Kami berdoa untuk Prihatini Dia Susetio Putri Aditya Putra Pranata, Sri Lestari Ferdianto Heru Wicaksono, Hosana Marturia Puspitasari. Kami berdoa untuk Yura Sanika Gauri. Dalam usia mereka yang baru ini Tuhan, kiranya tambahkan syukur, sukacita, berkat-Mu boleh melimpah atas mereka, hidup mereka senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudara kami dan orang tua kami yang saat ini dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ati Prihadijono, kami berdoa untuk Ibu Sumunaring Tias Baidowi, kami berdoa untuk Mbak Sheila Tutuarima, kami berdoa untuk Bapak Sarpin Hadi Warsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayuningsih, Ibu Lilik Kristiani, Ibu Surtini Harun, dan seluruh jemaat yang mengalami sakit, yang masih mengalami perawatan medis. Kami berdoa Tuhan, sertailah mereka, teguhkan iman dan semangat hati mereka. Biarlah di dalam proses pemulihan menjalani tiap tahapan medis, mereka boleh jalani dengan sabar, dengan satu keyakinan yang pasti bahwa Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap acara-acara dan organisasi, untuk persekutuan yang ada di antara kami, gereja-gereja khususnya Seklasis Jakarta bagian Barat, untuk acara yang nanti akan diselenggarakan Halun bulan Juni 2026, di mana Klasis JBT dan JBT menjadi tuan rumahnya. Kami terus berdoa Tuhan kuatkan, mampukan langkah kami, supaya kami boleh mempersiapkan acaranya dengan baik, sehingga kebersamaan kami dengan gereja-gereja sekitar boleh terus dibangun hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami pun juga berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kami berdoa Tuhan, dan kami juga mengucap syukur untuk tahun-tahun yang Tuhan berikan penuh dengan damai, dengan toleransi. Kami berdoa semoga di kota Depok ini para pemimpin kami boleh terus membawa kota ini dalam spirit toleransi dan kebersamaan senantiasa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, berilah mereka hikmat dan kekuatan, sehingga keputusan, kebijaksanaan yang mereka ambil Tuhan boleh hanya mensejahterakan rakyat, bukan demi kepentingan mereka sendiri. Juga bagi kami Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami sehingga kami boleh menjadi warga negara yang baik, yang juga berkontribusi melalui apa yang dapat kami lakukan. Inilah doa dan seruan yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama di dalam kehidupan kami, mendengarkan doa kami, dan setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tanggapan atas kasih dan kebaikan Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur karena kita telah mengalami damai dan pengharapan dari Allah. Adapun bentuk ucap syukur kita terwujud dalam persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, persembahan syukur istimewa, dan persembahan dana abadi. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Pengedar kantong persembahan, saya mohon dengan penuh kasih dari wilayah Depok Timur Tengah. Bersama-sama kita mau naikkan pujian Bawa Persembahanmu, bait 1 dan 2. Janganlah jemu, bawa
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mengaturkan persembahan. Saya antarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap puji dan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskanlah persembahan kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan kejujuran, kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur pada saat ini kami telah menerima firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Faisal Sudarlin. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati beliau Tuhan, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dan juga Tuhan memberkati keluarganya Bapa, sehingga pelayanannya dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana.
persilakan jemaat duduk kembali dan bisa mengaturkan saat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis dan genap warga mengucapkan selamat datang bagi para tamu yang beribadah pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Saudara Faisi Sidarwit yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan beserta keluarganya. Mungkin ada Ibu di sini. Kami ucapkan terima kasih Bu, dan kiranya Tuhan selalu berkati pekerjaan pelayanannya. Kami juga berterima kasih kepada pengisi pujian atau vokal grup, yaitu dari vokal grup Efrata. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman majelis yang melayani pada pagi hari ini, dan juga berterima kasih kepada petugas, baik organis, pemandu lagu, petugas LCD dan yang lainnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 432 bait kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan yang menyampaikan kasih alam yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Mohon kesediaan Ibu Fetty Sumarsi untuk hadir bersama dengan kami untuk bersalaman-salaman dengan warga jemaat.